Kita lanjutkan ke subbab berikutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dan diagram orbital. Yang pertama itu ada konfigurasi elektron menurut Bohr. Kalian masih ingat tentang model atom Bohr? Nah, model atom Bohr itu kurang lebih seperti ini. Ada inti atom yang dikelilingi oleh lintasan elektron ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Wah, gambarnya jelek nih. Anggap aja bagus ya. Nah, di dalam inti itu ada proton yang muatannya positif dan ada neutron yang tidak bermuatan. Dan di luar itu tersebar elektron-elektron. Nah, seperti yang kakak pernah singgung sebelumnya, ini jumlah elektronnya ada ketentuannya. Nah, ini di sini ada kulit-kulit yang paling dekat ke inti ini dinamakan kulit K, ini kulit L, ini kulit M, ini kulit N, dan seterusnya kalau misalkan masih ada kulit ya. Nah, ketentuannya kan ada K, L, M, N. Ketentuannya di K itu elektronnya maksimum 2, di L 8, M 18, N 36. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh. Misal kakak punya Ca20 yang nomor atomnya 20 ya. Maka konfigurasi elektronnya 2, 8. Nah, di kulit M-nya di kulit M-nya kan nggak nyampe 18 ya. Nah, kurang berapa lagi sih? Kurang 10 kan? Nah, jangan tulis 10, ini salah. Kita coret yang salah. Nah, maka kalian tulisnya 8 lagi. Baru sisanya 2. Jadi ketika di sini, kalau masih sama dengan di sini, kalian tulis dulu. Di sininya 8, baru sisanya. Gitu ya. Latihan sekali lagi. Misal Cl17. Berarti gimana konfigurasi elektronnya? 2, 8, sisanya berapa lagi? 7 ya. Kalau ini nggak masalah. Gitu ya. Nah, nanti kalian coba latihan mandiri ya. Ini untuk konfigurasi elektron Bohr. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan. Tadi kita udah belajar tentang konfigurasi elektron menurut Bohr. Sekarang yang kedua itu ada konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, jadi ini yang terbaru ya, yang modern. Nah, langkah pertama itu ada yang namanya asas Aufbau. Katanya ini konfigurasinya berdasarkan tingkat energi. Yang kayak gimana sih? Kita buat ya. Kita buat 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Kemudian 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Kemudian 3D, 4D, 5D, 6D. Kemudian 4F, 5F. Nah, ini cara pengisiannya berurutan dari 1S dulu, kemudian ke 2S, kemudian ke 2P, 3S, 3P, 4S, kemudian 3D, 4P, 5S, kemudian ke 4D, 5P, 6S, terus berurutan seperti ini.
sampai kemudian berakhir di 7P, gitu ya. Nah, di sini ada jumlah maksimum elektron. Di S itu maksimumnya 2, di P itu 6, di D itu 10, dan di F itu jumlah maksimumnya 14. Nah, sekarang yang kedua ada yang namanya kaidah atau aturan dari Hahn. Gimana katanya? Ini harus mengisi orbital 1 per 1. Nah, jadi orbital itu maksudnya jadi si elektron itu menempati orbital. S dia punya 1 orbital. Orbital kita gambarkan kotak. P punya 3, kemudian D punya 5, tuh 2, 3, 4, 5, dan F punya 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalkan kita nanti di akhir. Nah, jadi harus ngisi 1 kotak dulu. Kemudian yang C itu ada yang namanya larangan Pauli. Katanya gimana? Ini dalam 1 orbital tidak boleh ada elektron dengan bilangan kuantum yang sama. Nah, sekarang kakak langsung jelaskan dari contoh ya. Kita ke contoh. Misal kakak punya Ca lagi D 20. Kita pakai ini ya, konfigurasi elektronnya. Dari awal, dari 1S dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dah ya, 20 ya atasnya kalau dijumlahkan. Nah, berarti maksudnya tuh gini. Dalam pengisiannya, misal kakak gambarkan ini, yang 3P6. Berarti ada 3 kotak ya. Nah, di sini tidak boleh begini. Ngisinya 1, kan elektronnya ada 6 ya. Berdasarkan kaidahan, itu gak boleh kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak boleh kayak gitu. Jadi harusnya kayak gimana, Kak? Harusnya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apa katanya? Jomblo dulu, kemudian berpasangan. Sendiri-sendiri dulu, baru berpasangan. Itu kata Hahn. Terus ada larangan Pauli. Larangan Pauli itu jangan kayak gini si elektronnya. Kalau larangan Pauli. Misal yang P ya, yang P lagi. Gak boleh, kan elektronnya ada 6. Gak boleh kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nggak boleh dua-duanya searah. Ini harus berbeda arah. Kita buat lagi kotaknya deh biar ada perbandingan. Nah, berarti ngisinya harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atas bawah ya si elektronnya. Gitu. Bisa ya sampai sini. Ingat, belajar aja nggak cukup.